Selamat pagi, Jess. Ini ada komen dari Bu Tati. Ini keren banget loh. Komen ini keren banget. Saya hamil tidak nyidam. Hanya disarankan Bu Bidan untuk tidak makan nasi. Betul? Itu betul banget. Ya, itu betul banget. Sangat betul banget. Ya, makanannya telur, makanannya ikan, makanannya seafood, makanannya daging. Nah, itu betul banget tuh. Ya, karena apa? Karena ketika kamu ngidam, janinmu butuh nutrisi yang dari ibunya. Karena dia di dalam kandungan kan, makannya dengan tali pusarnya dia, ya. Ada satu apa itu namanya itu? Kalau orang Jawa bilang ari-ari. Ya dari situlah bayi makan. Dari situlah bayi mendapatkan nutrisinya sehingga membentuk semua organ-organ tubuhnya dia sempurna. Ya, kalau zaman dulu kan ditakut-takutin, awas nanti ada gerhana bulan, awas nanti ada maghrib, ya, ada wewe gombel, awas nanti begitu-begitu. Dan kemudian yang paling seru kan, hati-hati kalau kamu ngidam, lakimu tidak mau membelikan, anakmu ileran. Ini pemikiran orang bodoh. Ya, kalau di dalam buku besar saya ditulis, hati-hati dengan takhayul-takhayul nenek-nenek tua. Jadi kalau dalam buku besar saya, kitab saya bilang begitu. Jadi itu takhayul, Jess. Ya jangan mudah percaya. Anakmu yang kamu lahirkan 1000% pasti ileran. Kenapa? Karena dia belum punya gigi. Karena dia tidak punya gigi, pasti ileran. Ileran tinggal ngelap. Ya, ileran tinggal ngelap. Yang berbahaya adalah ketika kamu tidak makan nutrisi yang baik, telur, ikan, daging, seafood, dan hanya ngemil, ngidam, ngemil, ngidam, ngemil, ngidam. Karena ngidammu pasti tidak benar. Percaya sama saya, ngidammu pasti sampah. Seblak lah, aci lah, ya, cilok lah, itu ngidammu pasti sampah. Ya, sehingga pasti akan menjadi masalah. Apalagi kalau ngidammu itu yang kamu makan kebanyakan natrium, ya pasti anakmu lahir bermasalah. Entah itu cacat, ya, entah itu bibirnya hilang sebelah, entah itu kupingnya hilang sebelah, itu akan terjadi di sana. Karena apa? Itu bukan makanan sehat. Itu makanan yang merusak sel tubuh. Natrium. Apa itu natrium? Bumbu-bumbuan itu natrium. Apalagi bumbu-bumbu jadi. Itu natrium itu, ya. Kalau kamu baca bumbu-bumbu masak yang ada di kemasan-kemasan, nah itu natriumnya pasti tinggi banget. Itu sama seperti kentang kamu jadikan keripik. Nah, kayak begitu. Pisang kamu jadikan keripik. Singkong kamu jadikan keripik. Nah, itu berlebih. Jadi double berlipat-lipat. Kentang itu karbo sehat. Kentang yang digoreng itu gulanya 350 kali. Kentang yang jadi keripik, gulanya, natriumnya itu 1000 kali. Demikian juga dengan singkong. Singkong itu agak bahaya sedikit karena di dalam singkong itu ada Jessica Mirna. Ya, tahu kan Jessica Mirna? Itu ada racun itu ya, Jessica Mirna itu. Nah, kan singkong kalau direbus itu sehat. Apalagi rebus dimakan pakai kelapa. Kelapa diparut dikasih garam dikit atau kelapa diparut dikasih gula dikit. Nah, itu masih oke itu. Tapi kalau singkong kamu goreng sehingga jadi gorengan, itu gulanya 350 kali. Singkong kalau kamu iris tipis-tipis dan menjadi keripik, waduh itu gila itu. Gulanya 1000 kali lipat. Pisang itu pati. Pisang itu pati. Kaliumnya ada. Kalium pisang bagus. Tapi kalau kebanyakan bahaya. Pisang satu biji boleh, bagus. Pisang 2 biji masih oke. Tapi kalau pisang 1 tandan hati-hati. Ya, karena pisang sekarang ini patinya lebih banyak daripada nutrisi yang di dalamnya. Jadi pisang direbus bagus, saya makan pisang rebus. Ya, pisang goreng kadang-kadang, belum tentu sebulan sekali tapi kalau pisang kamu jadikan pisang digoreng itu gulanya 350 kali. Tapi kalau pisang jadi keripik gulanya 1000 kali. Kok bisa, Pak? Iya, karena kan tipis dia. Ketika kamu iris tipis singkong, pisang, kentang kamu iris tipis lalu kamu goreng, ya maka natriumnya yang tinggi banget. Makanya kenapa kamu kalau nyemil begituan ndak habis-habis, ndak berhenti kalau ndak habis. Nah itu yang berbahaya di situ, Jess.
Ditambah lagi kamu mager, nggak pernah olahraga, nggak pernah jalan kaki, nggak pernah keluar keringat, ya sudah, tinggal menuai saja hasilnya seperti apa gitu. Ya, ini bagus ini Bu Bidan menyarankan. Mungkin Bu Bidan ini tahu persis tentang kesehatan, ilmu sehat itu tidak sarapan dan tidak makan malam, dan ditambah singkirkan yang namanya tepung, gula, gorengan, termasuk salah satunya nasi itu. Nasi 1-2 sendok masih oke lah ya. Kalau kamu tidak punya masalah, kamu tidak punya penyakit, tidak punya degeneratif, tidak punya komplikatif, tidak punya metabolik sindrom, itu nasi 1 sendok, 2 sendok bagus banget. Dan itu pasti kenyang banget. Dan saya sarankan nasinya dimakan selesai setelah makan lauk pauknya. Jadi ada beberapa video saya stik di situ. Kamu kalau mau sehat ya, ada satu nasi padang lah istilahnya, nasi padang. Kamu ada ayam popnya, ada ayam gulenya, ada parunya, ada apa itu namanya itu? Sambal sama daun singkongnya ya, ada telur dadarnya. Nah, saya ajarin cara makannya. Ini nasi nih. Ya, nah, ini nasi. Kamu pertama kali makan yang betul adalah daun singkongnya pakai sambal, kamu makan. Yang kedua, kamu telur dadarnya kamu makan. Yang ketiga, kamu makan ayam gulenya. Yang keempat, kamu makan ayam popnya. Dan baru yang terakhir nasinya. Kamu cocolin nasinya dari bumbu-bumbu yang ada. Dan kalau saya, pasti nasinya saya skip. Kenapa? Karena ayam pop, ayam gulai, daun singkong dengan sambal dan telur dadar itu sudah kenyang maksimal dan sangat sehat. Kenapa? Karena ketika kamu makan itu pankreasmu tidak gopoh. Tapi kalau kamu makan nasinya duluan atau nasinya kamu campur aduk semua dengan bumbu-bumbunya dan kamu puluk, kamu makan begitu, nah pankreas akan bekerja dengan cepat. Karena apa? Dia harus menurunkan gula darahmu. Nah, supaya gula darahmu pankreasmu tidak bekerja gopoh, maka yang paling aman, lauk pauknya kamu habiskan dulu, baru yang terakhir nasinya. Dan nasi bisa di skip, tidak ada masalah. Karena apa? Ayam pop itu sudah ada unsur karbo. Ayam gulai itu sudah ada unsur karbo. Telur dadarnya sudah ada unsur karbo. Pasti pakai tepung, tidak mungkin tidak. Ya, warung-warung masak telur dadar pasti pakai tepung, tidak mungkin tidak. Jadi itu sudah sangat cukup untuk karbonya. Ditambah lagi daun pepaya dan sambal. Itu sudah cukup banget nutrisi mikro dan nutrisi makronya termasuk karbohidrat. Jadi tidak perlu pakai nasi lagi. Gitu. Itu kalau kamu mau makan yang sehat ya, sehingga kamu bisa menambah fit badan gitu. Kalau enggak, ya 3-5 tahun kamu terus-terusin makan seperti itu, ya kamu akan menerima akibatnya. Begitu. Dan hari ini sudah terbukti seperti itu. Kamu boleh tanya ke humasnya BPJS, berapa dana BPJS per tahun untuk membiayai orang yang ada di rumah sakit gara-gara penyakit yang disebabkan oleh makanan. Hampir 70 triliun, bos. Untuk yang namanya diabetes saja, itu lebih dari 11 triliun. Kamu bayangin itu. Hanya masalah diabetes. Apa itu diabetes? Gagal ginjal. Penyakit gula. Yang kamu turun-turunin gula darahmu itu dengan formin, terus kemudian kena kebas-kebas, kamu kasih kebastantin, terus kemudian nyambung sampai kena ke ginjalmu. Nah itu gara-garanya itu tuh. Ya, makananmu tidak dikontrol. Padahal yang menyebabkan itu mulutmu sendiri, tapi pemerintah yang disusahkan. BPJS-nya kena. Ya, kalau kamu kena BPJS, kamu urusan BPJS dan berhubungan dengan penyakit yang bukan metabolik, tidak apa-apa. Itu oke aja. Sangat bagus banget. Tapi kalau kamu menggunakan dana BPJS dan itu penyakitnya adalah penyakit metabolik, berarti kamu sedang menambah penyakit di kemudian hari. Karena apa? Karena jalan keluarnya bukan di obat, tapi jalan keluarnya di mulutmu sendiri. Jadi kamu mau tidak mau harus membeli gembok untuk menggembok mulutmu sendiri, supaya kamu tidak mengkonsumsi yang berhubungan dengan gula-gula berlebih. Apa itu gula? Nasi itu gula. Apa itu gula tepung? Itu gula. Apa itu gula jajan? Itu gula. Apa itu gula cemilan? Itu gula. Apa itu gula? Gula itu sendiri dan gorengan itu gula. Tidak boleh makan itu, Pak. Ya boleh, tidak ada yang tidak boleh menurut saya. Semuanya boleh. Cuman kata Raja Salomo, kalau nafsumu besar, taruh pisau di leher. Artinya, kalau kamu tidak bisa ngerem itu, kamu taruh pisau di leher. Saya kasih contoh aja. Kemarin saya damjak. Makan apa aja, karena dalam posisi seminar, makanannya enak-enak. Wah, risol tidak dimakan sayang. Ya, kue lapis tidak dimakan sayang. Ya, terus kemudian apa lagi itu? Ya, itu tidak dimakan sayang. Nah, tapi hari ini saya stop.
baru makan sore tadi jam 6:30 gitu. Jadi ada timbal balik yang kamu